Oke, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya berkat rahmatnya beliau, izinnya beliau, izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa kumpul semua dalam kondisi sehat. Insya Allah selalu terhindar dari COVID-19 yang sekarang sampai seluruh dunia juga mengalami. Dan juga jangan lupa kita selalu bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW atas segala petunjuk yang telah sampaikan kepada kita, sehingga kita sekarang bisa seperti ini. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya matur nuwun sudah memberikan izin kepada tim dari Fakultas Peternakan UGM untuk hari ini hadir di sini ya dengan segala kondisi keterbatasan nggih. Nah, hari ini mungkin kita tidak usah panjang-panjang, jadi memang seperti yang disampaikan Bu Andri tadi, karena kondisinya sudah berbeda dengan terakhir kali kami kemarin itu kapan tuh ya, akhir tahun, sebelum akhir tahun ya, setelah Idul Adha itu ya, belum tahun lalu Oktober tahun lalu ya. Jadi masih aman sentosan. Nggih, Oktober 2019 virusnya dereng dadi niku. Nah niku kondisinya kita bisa sering kemari, kita sering langsung praktek, dan ini tadi sampaikan Mbak, mungkin kita hanya 3 kali akan ke sini. Sehingga kita memanfaatkan semuanya. Nah, ini di depan Bapak Ibu sudah dibagikan lembarannya. Nanti monggo silakan di-waos di rumah, diperhatikan, tapi ini saya sampaikan poin-poin pentingnya. Jadi oleh Bu Andri saya diminta untuk menyampaikan bagaimana menyusun ransum atau pakan sapi. Sebenarnya kalau pakan sapi itu Bapak Ibu semua sudah ngertos caranya memberi makan sapi gitu kan. Cuma memang apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu kita ke kita waktu di kandang itu agak sedikit berbeda dengan yang kalau kami di kampus mengajarkan kepada mahasiswa. Kalau ke mahasiswa kita mengajarkan pakan itu harus yang berkualitas, pakan itu harus yang seimbang. Kalau zamannya Pak Harto mbiyen niku wonten 4 sehat 5 sempurna. Nah, kira-kira seperti itulah 4 sehat 5 sempurnanya. Sakniki gizi seimbang istilahnya. Jadi susu mlebet mboten ya Bu ning gizi seimbang sakniki. Nek mbiyen kan 5 sempurna kan susu. Sakniki wong wis dodoyan susu malah ra mlebu di situ. Nah, ini kita sebenarnya gizi seimbang yang kita sampaikan, kita berikan ke sapi. Nah, ini tadi kan ada juga pertanyaannya di situ kan, kelihatannya bagaimana Bapak atau Ibu memberi pakan sapinya. Dikira-kira atau dihitung, ada tuh tadi pertanyaan semacam itu toh. Nah, nanti biar Bu Andi nanti melihat seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke situ, bagaimana cara kita menyusun ransum? Sebenarnya seringkali saya kalau ke peternak dengan teman-teman peternak kumpul-kumpul itu mesti ditanya, Pak, niki kula gadah kulit kacang saged mboten tinggi pakan. Kula gadah tongkol jagung saged mboten tinggi pakan. Kula gadah apa nih ya sing barbar dele saged mboten tinggi pakan. Kula niki kerja ning grajen, kula duwe grajen kayu saged mboten nggih pakan. Nah, pertanyaannya paling sering ngoten niku. Nah, jenengan pun yang terakhir wis piye jawabannya? Kulit kopi juga saged mboten pakan atau buah kopinya. Nah, sehingga kita itu harus tahu dulu, harus memahami dulu yang namanya pakan, bahan yang bisa digunakan untuk pakan itu apa. Di situ terlihat sebenarnya bahan yang bisa dipakai untuk pakan cuma ada 5 poin. Yang pertama bisa dimakan ternaknya. Jadi ya semua yang saya sebutkan tadi termasuk serbuk grajen tadi niku saged dimakan toh. Serbuk grajen jenengan campur keteng sentrat kayak sapi nih dimakan mboten? Dimakan. Satu saged dimakan. Tapi belum sampai di situ aja, setelah itu bisa dicerna. Nah, misalnya jagung, bonggol jagung, tongkol jagung niku digiling dipakai sapi. Janggel. Nah, niku kira-kira saged mboten dicerna di dalam perut sapi? Saged, gitu. Kalau grajen saged mboten dicerna dalam perut sapi? Nah, saged tapi angel gitu. Jadi berapa banyak bisa dicerna itu berbeda-beda. Ada yang mudah dicerna, ada yang susah dicerna. Kemudian setelah bisa dicerna, itu nanti di dalam perut sapi itu bisa diserap, tidak dimanfaatkan oleh sapinya, tidak. Itu juga jadi salah satu syarat, itu bisa disebut sebagai bahan yang bisa kita buat untuk pakan.
Setelah itu semua bisa dimakan, bisa dicerna, bisa diserap oleh ternaknya. Pertanyaan berikutnya, ada manfaatnya tidak untuk kesehatannya? Nek boten, ya ndak bisa. Misal seperti tadi, serbuk grajen niku dimakan iya bisa, dicerna saged walaupun sedikit, diserap ya saged walaupun sedikit banget. Ya. Sehingga karena terlalu sedikit dia tidak punya manfaat baik untuk kesehatan dan juga tidak ada manfaatnya untuk pertumbuhan. Ya, niku kira-kira seperti itu. Nah, misalnya gampangnya yang paling ekstrim lah. Saya punya bongkar rumah ono pondasinya semen, tak gerus alus, campurnya sentrat di mau mboten. Di maem, campur sentrat. Bisa dicerna mboten saged. Nah, wes niku berarti bukan bahan pakan. Ya, apalagi ke belakang. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi lah rangsum atau nopo ransum itu apa toh? Kalau pakan yang kita berikan sehari-hari itu yang kita sebut pakan. Tapi itu jadi ransum itu jika ya tadi itu 4/5 sempurna atau ransum seimbang. Intinya di dalam yang kita berikan itu bisa memenuhi kebutuhan sapinya. Kalau cuma memenuhi kebutuhan sapinya bisa kita kasih banyak sing apik-apik. Meng boros. Gitu. Nah, makanya yang namanya seimbang itu artinya tidak berlebihan tapi juga tidak kurang. Kalau mau cuma berlebihan asal duwite ono, saged to kei sing apik, sing larang, sing tuku kabeh meng jenengan bangkrut gitu. Wong pakane lho larang bangane tambahi daging apa metu anake gitu. Sehingga harus berdasarkan kebutuhannya. Kebutuhan itu apa? Indukan. Sini kan kebanyakan tuh indukan nggih. Berarti penting mboten nggih jenengan membuat sapi induk itu gemuk. Jadi gemuk loh. Dadi lemu kaya nek sing arep dikurbanke iku lho. Mboten penting. Tapi yang penting dia sehat nggih to? Mboten kurus, subur. Nah, itu yang namanya sesuai kebutuhan. Tapi nek jenengan punya pedet, wah pedete bakal apik iki. Jantan gitu. Nah, mungkin dadi induk. Wis iki tak lemokke ben sesuk pas kurban dadi gede. Jenengan le makani induke karo anake kan kudune sami napa beda? Benten. Sing konsentrate luwih kathah sing pundi jeneng kei? Indukan apa anakan? Sing arep dilemokke apa sing minggo? Sing arep dilemokke nek arep daging akeh sentrate kudu diakehi. Nah niku sebenarnya jenengan secara tidak langsung sudah membuat namanya pakan yang seimbang. Tidak pakai hitungan, tapi tidak seperti kalau misalnya niki Mbak Siska atau Mbak Uus atau Mas Rio itu kalau di kuliah itu harus dihitung. Nah, masalahnya kalau Bapak Ibu diminta menghitung ribet banget gitu. Nah, maka nanti kita buat yang simple mawon. Kita buat apa yang paling dibutuhkan di ternak itu ada minimal. Jadi memang tetap pakai ilmu kira-kiranya yang dulu diajarkan oleh mbah-mbah kita. Tapi tetap ada dasar ilmu pengetahuannya, kira-kira begitu. Nah, memang kalau peternak saya itu biasanya nggak mau pakai hitung-hitungan, itu repot. Siapa sih ngasih praktek coba, gitu? Ya saya itu kalau pas kuliah gratis niku yang ikut tuh 100 orang. Setelah itu saya kasih hitungannya, saya kasih alatnya untuk ngitung. Jadi tinggal masukkan angkanya aja, keluar itu pun yang pakai mungkin 5-10 orang. Ya, karena tidak semuanya nyaman ataupun sempat menggunakan itu. Tapi mboten apa-apa, yang penting dasarnya mengetahui. Nah, tadi ransum. Kalau yang berkualitas, nah ini saya sampaikan berkualitas itu artinya sesuai kebutuhan. Nek arep pengemukan ya diakeh sentrate. Nek arep nggo induk, yang penting induk era dadi kuru tapi tetap subur. Nek meng ora dadi kuru, ora sudo, kayak idamen wae, iso tapi subure turun, kurang, tetap kudu kayak sentrat. Nah, niku yang namanya kita buat pakan yang berkualitas. Nah, niki sebenarnya halaman niki yang paling penting. Nggih. Halaman niki yang paling penting. Yang diperlukan sapi itu sebenarnya yang garis besar ya, niki garis besar saja. Ada 3. Selain vitamin mineral, nggih. Selain air harus. Yang pertama adalah ada sumber serat. Nah, niki otomatis jenengan mesti kayak idamen, kayak isuket, nek pas suket kathah, kayak napa rendeng. Ya apapun yang serat, yang namanya serat ya hijau-hijauan itu, hijau-hijauan tumbuhan yang kalau kita pegang ada rasa seratnya, ada rumput, daun-daunan, kemudian sisa-sisa dari pertanian. Niku harus dan wajib sifatnya kalau di sapi, kambing, domba, kerbau harus.
Tidak bisa tidak. Kenapa? Karena yang dulu pernah saya sampaikan itu di dalam perut sapi itu kan ada jasad reniknya. Kalau istilahnya Pak Aris apa? Makhluk halus. Karena halus banget nggak kelihatan, harus pakai mikroskop lihatnya gitu loh. Bukan makhluk halus yang lain itu. Lembut. Sekarang kan lembut banget ya, harus pakai mikroskop baru kelihatan. Nah, itu yang kita makan itu dia butuh serat. Ini syaratnya. Beda dengan ayam, terbalik. Kalau ayam malah tidak boleh ada seratnya. Kalau ada pun harus sedikit sekali. Nah, kemudian yang kedua, jadi kalau di orang itu sumber serat itu kayak apa ya? Sayur-sayuran yang di 4/5 sempurna itu sayuran. Tapi kalau kita kan yang penting nasinya, sayurnya tambahan, kan? Sapi kebalik, dia sayurnya itu yang harus ada dulu. Baru dia setelah itu nasinya, sumber energi yang nomor 2 nih. Yang nomor 2 sumber energi. Karena dia butuh aktivitas untuk makan, untuk bergerak, untuk hidup, dia butuh energi, karbohidrat. Itu biasanya paling banyak dari biji-bijian. Biji-bijian itu kan termasuk gandum, kemudian beras, padi, ya bijinya ya, bukan daunnya. Terus kalau misalnya tanah yang akar-akaran itu ketela gitu kan. Terus yang paling populer sekarang pollard, ya kan. Pollard itu kan sebenarnya katulnya gandum, gitu. Nek zaman dulu mungkin bapak-bapak yang sudah di atas 50 50 tahun ini yang dua tuh masih 6 kan katul nggih, Pak. Katul kathah sakniki golek angel ora jamak to. Nah, sakniki nek golek katul kalih golek pollard gampang ngendi? Gampang pollard. Kok gampang pollard ya Pak saiki, Pak? Kira-kira ngopo ya, Pak? Ngertos boten jenengan, kenapa pollard luwih gampang katul gandum? Lah gandum kan tukule ning negara 4 musim, import. Kok malah sekarang gampang katul gandum daripada dedak sing saka pari to? Kok ning ndi delok pari, mosok malah katul gandum lah akeh. Lah kok saged ngertos boten? Selama bapak-bapak kalih kula niku tesih seneng mangani mie instan. Nah, seneng tumbas roti, ya niku akan ada. Karena itu memang gandumnya impor. Kemudian di sini di slab di pabrik-pabrik niku, pabrik roti, pabrik mie, ya toh, mie instan. Setelah itu slab-slabannya itu dia bagori, dia jual ke kita untuk peternak. Kalau di Jogja itu, bahkan di Jakarta itu kalau nyari dedak sing KW 1 kualitas 1 zaman biyen niku sing halus banget, niku saiki digoleki ning supermarket. Di bagian makanan kesehatan itu ada tulisan bekatul beras penten iki regane nek nggo makani sapi bangkrut. Niku nggih makanan kesehatan orang sekarang. Dadi wong martabate wis medhuk ngono karo sapi. Sakjane lho nek kula. Itu nggih. Ada jagung juga bisa ya. Kemudian telo, gaplek, tetes. Nah, tetes niku energi. Tetes niku energi. Saya termasuk yang waktu zaman jadi mahasiswa Pak Res masih S1 itu sering keliru tetes, tak kira protein tinggi. Kebalik. Ya Pak Res ya. Protein malah hampir tidak ada Pak Res ya. 0 itu energi tinggi itu. Ya. 3 ya? 3. Kecil ya Pak ya. 3 berarti di bawahnya jerami, bawah damen malah. Nah itu sumber energi tinggi. Jadi kalau panjenengan punya tetes itu boleh dipiurkan di atas pakannya, karena itu juga meningkatkan nafsu makan. Jadi sapi itu masih bisa merasakan manis dan asin. Makanya dia kalau kasih tetes apa kayak gak mau makan kayak tetes apa kayak uyah gitu dipiurke. Tapi nek uyah nek kakean sapinya terus main ceret leres. Nek tetes kakean antara resikonya buat nek tetes kakean. Tetes. Nek kakean kayak tetes. Padha ngono men. Tetese Mboten. Nek tetes mboten narik air. Kalau pembuahannya rada wangi-wangi. nggih, tapi tidak membuat dia mencret atau sakit. Nah, itu kelebihannya. Nek bandike temen. Baunya lebih kayak ya rata-rata mampu tetes gitu ya. Mek ya ora manis banget lah ya. Masuk telek ambune manis ya ora ono. Mek rada-rada aroma-aromane ngoten niku. Tapi mboten mencret karena di dalam usus itu garamnya itu kan akan narik air dari dinding usus. Makanya terus kalau kakean uyah mesti make kotorane telek niku encer. Nek kakean banget mencret. Makanya biasanya nek wegah ngebiuri bendekin akar dhewe.
carane nakar dhewe bisa dimasukkan ke bumbung bambu yang sudah dihilangi kulitnya, dikasih di dalam situ uyahe, dikasih air, digandelke. Nanti dia akan dari pori-pori keluar, tapi dioncairin nggih. Kulitnya keras itu dihilangin, dia akan jilat dan dia akan menjilat secukupnya. Itu cukup menaikkan konsumsi pakan yang bagus. Atau dibuat jadi mineral block. Kita udah pernah ya mineral block ini ya? Pernah ya dulu yang kecil-kecil ya. Nah, niku saya dipraktekkan mboten ya. Napa wis lali? Ampun, tapi saya dipraktekkan mboten. Nah, ketundang poket niku. Nah. Terus sapene mboten mamuk mineral ya. Saya dipraktek malih. Terus saya kelingan rumus saya mboten. 4 1 1 4 apa? Lali to. Walaupun kalau kayak rumusnya gampang banget 411 nek maca saka tengen ka wong Arab tulisannya dari Allah ngono to. 4 niku garam. 1 semen, nek iso semen sing putih. Satunya lagi mineral mixnya. Pun niku dicampur, tambahi air dikit-dikit sampai kira-kira kaya nek ibu-ibu ndamel bakwan niku lho. Ampun ngeceran, ampun kekentelen, terus dicetak karo dijojoi. Ngoten pun dadi niku. Ampun ngangge garam sing lawas. Ampun ngangge kitab yo pun lali to. Ketone wong ora boten prakteke ketok. Takone mesti lali ya. Nek prakteke mesti langsung lorot ketemu niku. Pokoke garame ampun sing lawas, ampun sing pun banyu. Semene ya nek saged ampun sing lawas karena dua itu yang sering gagal. Pakai garam lawas sing pun banyu kali semene sing lawas. Nggih, lanjut balik kemari. Nah, setelah sumber energi wau ada sumber protein. Nah, niki yang biasanya agak susah kita dapatkan dengan harga murah. Nek polar, gaplek itu masih gampang lah kita beli, masih bisa lah. Tapi begitu bapak-bapak diminta untuk beli bungkil sawit, ya mikir lah. Niku regane larang ya karena memang sumber protein itu lebih mahal. Karena ini yang akan mempercepat tumbuhnya ternak menjadi bertambahnya daging di ternak itu. Nah, pakan yang baik itu paling tidak ada tiga-tiganya ini. Nah, masalahnya tadi seperti saya sampaikan, sumber protein itu harus beli kan, beli kacang tanah si bungkil-bungkilannya ya toh, di DJS dari sisa jagung itu ya, yang sudah diambil patinya sehingga dia proteinnya naik. Nah, kalau misalnya ini kesulitan, sebenarnya bisa juga sapi diberi sumber protein yang lain yang gratis. Seperti kambing, daun-daunan meng, ampun kata-kata. Itu kudu dilatih. Itu juga tergantung sapinya. Kalau sapi-sapi yang blasteran agak lebih susah kalau seperti itu. Yang paling gampang kalau teman-teman yang di Nusa Tenggara Barat tuh mereka pakai Pak Dalanuddin dan Pak Tanda itu rekan kami di Nusa Tenggara Barat, mereka sapi-sapi Bali yang di sana itu pakannya sudah tidak pakai konsentrat, pakannya tidak pakai rumput, 100% pakai lamtoro. Tapi niki sapi Bali dari kecil sudah dilatih seperti itu. Tidak ada ceritanya seperti sapi kita nek kayak lamtoro terus bulunya brodol, mboten. Suhat lembu-lembu. Jadi mereka pakan basalnya, pakan dasarnya lamtoro. Jadi dia selalu dirontoknya, dikawite, dikeringkan, dijemur, dan setelah itu dibakuri. Nah, kita nggak bisa mempraktekkan itu dengan sapi putih, apalagi sapi yang metal dan lain-lain. Wah, nanti bulunya udah brodoli semua seperti itu. Nah, dulu saya diajar oleh Pak Subur, kalau mau pakai campuran daunan itu paling banyak sepertelone mawon, amane seperlimane, itu kira-kira. Terus di alum kesek supaya racunnya agak berkurang, langgungnya agak berkurang. Dan itu harus dilatih pelan-pelan. Nah, itu. Nah, ya kuncinya di sini tadi bisa sampaikan. Ya, nanti kita kapan ya nanti tentukan ya, kapan kita datang lagi. Berikutnya kita tentukan prakteknya seperti apa, termasuk juga cara mencampur. Cara mencampur konsentrat itu ada tekniknya. Ini dulu udah ngajar juga Pak Subur. Jadi bapak-bapak semua ini pasti kalau di desa itu mesti biasa kerja bakti, bangun rumah, mesti semua bisa nyampur semen gitu. Semen biasanya campurannya semen, pasir, kadang-kadang kerikil, kali banyu. Nah, nek jenengan nyampur semen itu gawe adukan nggo beton. Carane pripun?
Posisi kulit dicampur dulu. Imbang. Imbang pripun Bu? Rik. Misalnya nang bocor ya. Ah, 2 3. 1 2 3. Nggih, campurane. Terus le nyampur niku pripun carane? Posisi kulit dicampur riyen. Ya, Duk, sing didelehke ning ngisor, jadi kan telu to. Pasir, semen, kerikil. Kapas ya. Kerikil nggih maksud nggih. Sing cilik-cilik itu to. Sing didelehke sik niku apa? Sing nggo dasar pasir. Bar niku kerikil, baru semen. Kenapa urutannya ngoten? Sama semua tuh jawabannya. Kenapa urutannya mesti pasir sik, krokos, baru semen? Kok mboten semen sik, krokos baru pasir, atau diwalik krokos sik, semen baru pasir? Nek semen sing iso dhewe Nek wong Terus itu tradisional tapi wonten alasane niku. Diwarisi mbah. Diwarisi apa? nah Nah, niku jawabane. Soale nek jenengan ingat-ingat mesti sing pasir sing paling kathah. Nggih to? Krokose nomor 2 paling akeh, sing paling sithik kaya dhuwur. Semen. Sami nyampur pakan ngoten niku. Ditumpuk sing paling ngisor, sing paling akeh, paling sithik, paling dhuwur. Atau nek jumlahnya hampir-hampir sama, kadang-kadang kita hampir sama jumlahnya. Nek ngoten niku digoleki sing paling abot bobote, paling abot bobote piye to ning nek iki. Jadi sama-sama sekarung tapi dhek luwe bobot apa nih jenenge apa Pak? Ya berat jenis tapi nek bahasane apa lho berat jenis iki. Luwe antep. Luwe antep. Sama-sama sak bagor kebak, tapi sing siji antep, sing siji enteng. Nah, sing antep niku nek jumlahe sama, kayaknya sing paling dhuwur. Kenapa? Karena itu nanti akan turunnya jatuh ke bawah dia, berat atau lebih berat. Jadi 1 karung semen sama 1 karung pasir kan berat 1 karung semen. Makanya semen ini dhuwur. Jadi yang patokan nomor 1, yang banyak kasih bawah dulu. Kalau jumlahnya sama, yang berat dikasih yang di atas, yang ringan di bawah. Sehingga nanti waktu nyampur gampang. Nah, nek nyampur beton semen itu begitu ditumpuk dari gunungan langsung diublek toh. Diublek dulu terus kayak itu ya. Nah, nek pakan agak berbeda. Karena pakan biasa tidak hanya terdiri dari 3 macam, yang benar loh ya. Minimal itu 4-5 macam. Sehingga biasanya ini kalau kita lihat dari atas, nah kira-kira begini. Dilihat dari atas dia itu bentuknya kayak gunungan lingkaran, yang lingkaran hijau niku pucuke. Jadi mengecil toh. Nah niku sebaiknya dibagi jadi 4 paruh papat. Dari atas ngoten. Prok paruh singkirke. Masing-masing seprapate niku mangke diaduk dhewe-dhewe. Diblek dhewe-dhewe. Jadi ada 4 tumpukan kecil, 4 gunungan kecil. Nah kalau sudah seperti itu, mangke yang seberangan atau pokoknya 2 lah, 2 niku dicampur. Kita campur sehingga jadi 2 tumpuk, diublek lagi. Setelah itu baru 2-nya itu akan dicampur jadi 1. Nah jadi 1 tumpukan besar lagi. Kalau ini nanti setelah ini kita lihat lagi. Kalau itu kira-kira kita lihat dari mata itu sudah merata campuran ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau kita campurnya jumlah banyak, misalnya kita mau nyampur 1 ton tapi manual, atau di segelar tong ruangan ini menganggo sekop, nganggo mixer gampang. Tapi nganggo sekop 1 ton, lah kebak iki. Nek jenengan beko semen ngono, wah langsung banget. Kedah ngangge cara niki diparuh papat sik, seprapat ton, tapi setelah itu make dicampur lagi 2 jadikan 1. Terus 1 jadi 2 tumpuk, jadikan 1 lagi. Kalau masih belum rata, dibaleni malih saking awal lagi paruh papatnya. Jadi sampai betul-betul dia homogen. Itu memang merepotkan Pak. Kenapa seperti ini kita lakukan? Karena ada beberapa bahan pakan itu yang jumlahnya kecil. Besok mungkin kita pakai itu Bu. Kasih mineral juga Bu. Mineral yang halus supaya kita ngasih mixer, carrier. Jadi ada beberapa bahan pakan yang jumlahnya diberikan kecil, mineral misalnya. Itu mineral itu biasa bentuknya halus kayak bedak, bukan lagi bubuk. Nah itu kalau jumlahnya cuma sedikit dalam 1 ton, katakan cuma 100 gram,
Kalau kita tidak dengan cara seperti ini, dia tidak bisa merata. Itu pun jumlah yang kecil itu masih harus kita kasih yang namanya pembawa, carrier. Jadi itu harus dicampur dulu dengan sebagian dari sentratnya ini, diaduk dulu baru disebarkan. Nah nanti kita praktekkan nanti Bu, saya minta pakai Bu Andri nanti kita kasih mineral supaya juga ada praktek pencampuran mineralnya. Saya kira itu yang bagus itu kalau kita bisa lakukan. Nah itu cara nyampur. Kita akan praktekkan insya Allah nanti beberapa minggu lagi kalau kita kemari lagi. Kemudian ini sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu. Ini secara teori kalau kita butuh hijauan untuk sapi atau pakan sapi 10% dari berat badannya. Tapi sebenarnya kalau di lapangan boten-boten itu gitu. Jenengan ngetos nek sapine warak niku nek pripun? Napa, Pak? Wetenge rata, saged. Terus apa malih? Leren limangan. Tesih wonten leren limangan saged nek pakan entek leren. Pakan entek dhewe leren berarti warak mboten? Ya belum tentu ketahan pakan, Pak. Jenengan biasane mak dahar sak piring kebak ngoten niku ming dikai sak sendok. Sak sendok leren to, Pak. Pun warak dereng. Nah, dereng. Pripun? Nah, linggo gayemi. Sama teng wadah pakane kudune tesih wonten. Nah, sisane. Saya dulu pernah diajak untuk meninjau beberapa binaannya SGM gitu, sapi perah gitu. Mereka mengeluh, Pak, sapi saya kok susunya meng kepetu 5 liter sithik, padahal wis apa. Nah, begitu kula mlebu kandang niku jam-jam 4 sore, 3-4 sore. Sapine terus do ngadeg. Kalau udah ngadeg. Nah, wis gejala toh. Berarti begitu ndelok kok iki wong arep mangane ya, mesti ngelih ke sapi. Terus kalau intip tempat pakan resik kinclong. Bonggole pun mboten nonton, Bu. Terus lah niku kok wadahnya bersih. Lah niki kula sapine pakane dokoh, Pak. Warek. Pak niki dudu dokoh, niki ngelih. Kudune tetep wonten pakane. Duh, sekarang lah nek keturah mangke le ngresiki susah. Lah ya piye? Pengen sapine metu susune akeh, pengen sapine lemu. Apa pengen gampang le ngopeni? Nah nek arep gampang ngopeni kayak duit kon jajan dhewe sampe nek wis. Nggih, wong wis pilih dadi peternak iki ya memang gaweane ngoten niku. Kula nek kok pilih gawean dadi dosen ya nek murid sing nakal-nakal kok ngene ya wis tanggungane ya ora. Resiko itu. Tapi membuat murid yang tidak paham apa-apa menjadi lebih paham itu adalah satu kebanggaan tersendiri sebagai seorang dosen. Membuat sapi yang kita beli kuru cilik gering sesuke dadi lemu iso manak, kebahagiaan luar biasa to, Pak. Nek jenengan itu sapi wis lemu kon nglemok kene lak ya gampang to. Wong cedak dokoe. Tapi nek wah sapi niki. Nah niku yang tadi disebut Bu Andri bengkel ternak punya Prof Ali Agus. Hari Minggu kemarin saya kesana dengan anak saya naik motor. Di situ masih dan sistem bengkel ternak itu adalah mereka ngopeni pedet-pedet sing rusak. Ketokne jenengan dikeki ora gelem. Urun. Men yakin iso urip ora. Nah niku juga dia nerima dari punya peternak sing wis ora sanggup ngopeni, deleke kono. Balunge niku iso nggo belajar kerangkane anak-anak kedokteran hewan. Ketok niku. Diopeni lah ini urus sapi niku. Nah, makanya mungkin menarik nanti kalau udah tidak Covid lagi kita programkan kunjungi ke sana Bapak Ibu itu. Resepnya apa kok bisa seperti itu? Dan itu sudah cukup terkenal sana. Bagus sekali. Saya lihat sana seneng gitu. Terus yang mengopeni itu putranya Pak Ali Agus sekarang. Jadi dia lulusan Fakultas Ekonomi tapi malah milih jadi peternak. Nah, itu hebatnya situ tuh peternakan. Kemudian perbandingannya perbandingan antara rumput dan sentrat tergantung jangan mau lemoke apa untuk induane dikatai sukete mawon, katai sri ijoane, damene sentrate ya 20%-nya sedikit enggak apa-apa. Rumput, tapi nek pengen cepet lemu, sentrate sing diunggahke. Kita rada boros tapi cepet lemu. Nah itu makanya ya wis ora apa-apa lah minggu tahunan yang penting urip ngono to. Nah, niki dulu pernah saya sampaikan ini, sebaiknya hijauan dipotong-potong. Kenapa?
Makin kecil ukurannya, sapi makannya makin gampang. Dia mengunyahnya tidak butuh waktu lebih banyak, sehingga waktu dia lebih baik untuk ngambil lagi yang di tempat pakannya. Kita seperti jenengan disuguh telo petamu, dikei sing telo rebus sing utuh teng piring, kalau sing dipotong cilik-cilik, nah sing dijupuk sing pundi? Nah, sing cilik-cilik sapi nggih sami, pada pinter ya. Terbukti nih. Rikiman pun gambarannya nih, tameng, jerami gitu. Nggih. Nah kayak gitu, kadang ya pilih gitu. Ini bareng nih enten Chopper. Nah, chopper itu digawe lembut. Itu ternyata belum mangan langsung. Kamamile karena boten saged milih deh. Nggih, ora milih. Boten saged milih. Gitu. Nek jenengan putrane awake dhewe lah ditukokke lotek. Kon milih lotek apa gado-gado rata-rata nek cah cilik mesti milih gado-gado. Kenapa? Karena gado-gado dipisah dhek rasane disingkirke. Nek lotek kan pun diublek. Dhek rasa misah, kangelan. Nah, sakjane ngono kuwi sami dengan sapi. Ya, dia sarap beda. Makanya waktu itu program kita, Bandi ada dana wis tukoke chopper. Atase lampah to chopper itu sampai to. Alhamdulillah. Nah, itu chopper itu kemarin juga sudah kita buatkan yang kira-kirane bagus. Karena dia ukurannya seperti yang saya sampaikan antara sak driji luas jari 2 cm sampai 5 cm sak jari. Yang bagus ya. Kemudian teng mriki minum selalu ada nih. Aman toh? Mboten nek arep dipakani tok lagi dikai sak ember ngoten mboten toh? Itu karena ya sama dengan kita. Sapi itu yang ngelaan itu kudu minum. Nah, ini dulu kita udah pernah sampaikan ini ya. Ini yang terlalu halus kalau ini iki. Kalusen kebanyakan di tempat yang buat chopper yang tempat las itu kalau buat chopperan hasilnya seperti ini, halus ke bubur, terlalu halus, belum sempat diserap oleh tubuhnya sapi dia sudah bablas ya. Itu yang mana-mana pakannya tidak termanfaatkan, tidak seragam, gede cilik seperti ini juga nggak bagus. Yang bagus adalah memang ukurannya seragam ya. Kemarin chopper yang kita beri ke sini kebetulan insya Allah sudah seperti itu sudah seperti itu. Nah, ini nanti monggo, ini cuma untuk apa aja pengetahuan saja. Jadi yang namanya kalau ingin sapinya cukup nutrisinya imbang, itu kan harus tadi ada seratnya, ada energinya, ada proteinnya. Energi itu boleh dikatakan dia pasti terpenuhi gampang. Protein yang sulit. Sehingga kalau jenengan bisa memilihkan yang PK itu protein kasar. PK itu niki. Nah, ini PK niki. Semakin besar angkanya itu berarti makin banyak proteinnya di dalam pakan itu. Misalnya seperti ini, antara rumput raja cuma 10% dengan lamtoro 19%. Bagus proteinnya lamtoro. Sapi itu butuh kira-kira betul, maka ya ampun dikei kabeh seperti yang saya sampaikan tadi, mesti entek bulune, keracunan. Ya, caranya saja harus dilayukan, aja dikei sing enom-enom. Nek bisa dikasih beberapa jenis gitu. Nah, glirisida juga tinggi, kita pernah nyoba, sapinya nggak mau makan, kita keringkan juga nggak mau karena baunya langu. Jadi memang sangat berbeda setiap sapi. Tapi nek kambing mboten masalah, diembat aja kayak glirisida kayak apa, karena sifatnya memang berbeda. Ini juga ada jerami, kemudian daun-daunan ini juga ada. Kalau Bapak Ibu lihat daun-daunan tinggi-tinggi. Sapi itu rata-rata butuh hanya sekitar 13% kok proteinnya, PK-nya itu. Jadi kalau katakan dikasih ini pun dia sudah bisa hidup, cuma kan tidak mau sapinya. Dia harus ada rumputnya ataupun jerami. Nah, bapak-bapak juga bisa mendapatkan dari internet ya, pakai HP, browsing gitu, masukkan kata kuncinya komposisi kimia bahan pakan, nanti keluar macam-macam. Ya. Ini juga ada yang salah ini Pak Res ini yang terus, itu salah nah. Ya, karena memang dari internet tidak semuanya benar. Ya, jangan seperti Bu Tejo yakin banget kalau internet itu mesti benar nggak ya? Belum tentu. Pas sekali pas azan. Saya kira itu dulu, nanti kalau terlalu banyak juga malah kita bingung, saya juga bingung gitu. Nanti monggo disambung dengan diskusi, monggo Pak Res masih menemani kita gitu. Pak Res mudah-mudahan setelah pensiun tetap menemani ya Pak Res kalau kita ada ya. Per 1 Desember Pak Res pensiun. Tapi tetap kita minta untuk bantu kita, guru-guru kita juga termasuk kita di sini kita Bapak Ibu. Amal jariah, Pak. Nggih, amal jariah, alhamdulillah amin.
Ngaten Bapak Ibu sekalian, monggo waktu saya kembalikan ke Bu Andri atau sebagainya. Oh Pak Aris mau lewat, monggo Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian nambahi kemauan